bertakwa. Dalam waktu yang tidak lebih dari 15 menit insyaallah kita melihat masalah berkaitan dengan peran dakwah kita sebagai umat Islam. Jemaah yang diberkati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 18. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah maksud jiwa maka qaddamat lighat, apa yang sudah berlalu sejarah itu untuk keperluan besok, keperluan yang akan datang. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surah Ali Imran yang sudah sangat terkenal, dihafal oleh banyak orang, tentang perintah untuk melaksanakan dakwah. Hendaklah ada di antara kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada hal yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak sampai 100 tahun ketika Rasulullah wafat, tugas beliau sebagai Rasul sudah selesai, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Tidak sampai 100 tahun Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Ke Aceh masuk Islam abad ke-7, abad ke-12 berdiri kerajaan Pasai. Islam masuk ke Andalus abad ke-7. Abad ke-8 ada pemuda dari Portugal menyeberang ke benua Amerika. Pemuda ini kita bisa baca dalam tarikh Andalus, sejarah Andalus. Pemuda ini menyeberang ke benua Amerika. Mereka waktu itu menyebut dengan benua gelap. Ketika proses lewat laut itu ada kawasan yang gelap. Artinya abad ke-8 Islam sudah masuk ke Amerika. Ketika Columbus dia bilang tersesat maunya ke India, dia jatuh ke Amerika, itu bukan tersesat, memang direncanakan untuk memusnahkan Muslim di Amerika setelah mereka memusnahkan Muslim di Andalus. Itu tidak tersesat. Jamaah yang diberkati Allah, dalam 100 tahun itu kenapa Islam bisa berkembang begitu cepat, begitu luas? Karena semua orang merasa punya kewajiban. Wattakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Bukan saja personal, tapi diminta dalam bentuk kelompok, dalam organisasi, untuk mengajak kepada kebaikan, menyebarkan Islam. Ketika Rasulullah atau sahabat Utsman bin Affan, Ali, Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain setelah itu, ketika memerintahkan mengutus seorang utusan untuk pergi ke Cina misalnya, dari kalangan sahabat, dia tidak bertanya saya akan menginap di mana, berapa uang yang diberikan untuk saya dalam perjalanan, saya tidak bisa berbahasa Cina. Tidak, mereka langsung melaksanakan perjalanan tanpa banyak bertanya. Begitu juga ketika diutus ke negara-negara lain. Islam berkembang begitu cepat karena kesadaran dalam berdakwah. Jemaah yang diberkati Allah, Allah juga berfirman dalam ayat masih dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini Allah mengajak berbicara masalah dakwah ini sebelum bicara soal iman. Biasanya susunan dalam ayat Al-Quran ketika mengajak sesuatu dia sebutkan yang lebih penting dulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman, mari melaksanakan puasa.
Tapi di sini Allah menyebutkan amar ma'ruf dulu, baru setelah itu tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Dari sisi susunan, begitu luar biasanya urusan dakwah ini. Dari sisi susunan ayat dalam Al-Quran, Allah mengutamakan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian dalam ayat lain, surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Amal ma'ruf nahi munkar dulu, baru menegakkan salat. Dari segi susunan, padahal dalam rukun Islam setelah syahadah langsung salat. Memang amal ma'ruf ini tidak masuk dalam rukun Islam, tapi dalam sirah, dalam bentuk susunan bahasa dalam Al-Quran, amat pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Islam ini tegak, Islam ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, oleh penduduk dunia. Apabila ada orang yang kasih tahu Islam ini agama yang bagus, orang berhenti dari perbuatan-perbuatan mungkar, apa saja bentuknya, riba kah, mabuk kah, berzina. Kalau ada orang yang bilang ini tidak betul, ini salah, apa yang dilakukan tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ketika semua orang diam, orang tidak tahu, dan dia melakukan tanpa ada rasa bersalah. Jemaah yang diberkati Allah, dalam waktu 15 menit mungkin tidak mungkin kita secara detail, tapi mari kita lihat sisi lain juga dari sejarah. Runtuhnya umat Islam itu karena dakwah berhenti, sibuk dengan hal-hal lain yang dipikir itu dakwah. Runtuhnya kerajaan Saljuk di Asia Minor, di Asia Tengah. Pada saat itu perdebatan mengenai Salafi dalam mazhab akidah Salafiyah dengan Asy'ariyah luar biasa, saling mengkafirkan. Kebetulan yang berkuasa itu adalah Salafi. Mongol mengirim surat, dan mereka tahu di dalam negeri itu sedang sengketa masalah sektarian. Sampaikan oleh kerajaan Mongol, kalian kalau ingin menyerahkan diri, tidak melakukan perlawanan, maka akan hidup tenang. Kami masuk memang menguasai, kami biarkan kalian hidup. Apa dibalas oleh kerajaan Saljuk? Kalau seandainya mereka mampu mengalahkan kita, mereka tidak akan mengirim surat seperti ini. Mereka akan langsung menyerang. Karena tidak mampu, maka mengirim surat, mengirim utusan. Ketika balasannya seperti itu, kerajaan Mongol melihat salah satu kelompok yang bersengketa ini diajak untuk bekerja sama untuk membunuh saudaranya. Apa isi pesannya? Kalau kalian mau bergabung dengan kami, membantu kami menjatuhkan lawan kalian itu, kami akan beri jabatan, kami akan biarkan kalian hidup, yang lain kita musnahkan. Dan yang kelompok satu ini bekerja sama dengan musuh. Ketika sudah ada bekerja sama dengan musuh, musuh masuk dengan mudah. Saudaranya dibunuh, dia bergabung dengan musuh. Selesai, hancur kerajaan Saljuk. Begitu perang selesai, apa kata lakukan? Ketika orang-orang yang bekerja sama ini minta jabatan, minta ini dan itu, harta rampasan, tidak ada. Sesama saudara kamu sendiri saja kamu melakukan pengkhianatan sebegitu rupa, apalagi dengan kami. Maka mereka pun dihabisi. Jamaah yang diberkati Allah, ini sejarah umat Islam. Demikian juga ketika runtuhnya Spanyol, Andalus. Kita memang usia Islam di Indonesia ini sudah lama, sudah tua. Tapi adakah melahirkan seorang ulama sebesar Qurtubi, sebesar Ibnu Rushdi, Ibnu Bajah,
Ibnu Tufail, itu semua para ulama yang lahir di Andalus 800 tahun. Nothing left, tidak ada yang tersisa. Kenapa? Karena dakwah ditinggalkan, amal ma'ruf ditinggalkan, sibuk dengan hal-hal sektarian, khilaf pendapat yang dibesar-besarkan. Itu kafir, kami yang masuk surga, yang lain tidak. Itu yang terjadi dan hancur Andalus. Ketika ada sengketa di antara para amir, dia bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan Nasrani untuk membunuh saudaranya, membuka pintu kepada orang-orang kafir, dia masuk menguasai negerinya, habis. Ketika Andalus jatuh, apakah orang-orang Nasrani ini, orang-orang kafir ini membiarkan orang yang bekerja sama itu? Tidak, tetap hidup. Tidak, semuanya dihabisi dengan siksaan yang pedih. Ini akibat amal ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Jamaah yang diberkati Allah, hari ini kita boleh berbangga-bangga Islam sebagai Indonesia sebagai negara terbesar. Satu lagi yang dekat dengan kasus apa yang terjadi di negeri kita saat ini, namanya Muslim. Pekerjaannya menghina ulama, pekerjaannya menghina simbol-simbol Islam, pekerjaannya saling mengantuk, mengadu sesama umat Islam. Awal abad ke-19, belum lama awal abad ke-19, baru 100 tahun. Di antara Laos dan Vietnam itu ada satu suku bangsa nama Cham. Bahasanya hampir sama dengan bahasa Aceh. Mereka kita sebut manok, mereka sebut manu, maknanya sama. Janca, sendok sama. Apa yang terjadi dengan mereka? Krisis yang terjadi antara orang Muslim Cham ini dengan Brahmanisme, sektor daripada agama Hindu. Mereka perang berkepanjangan, konflik berkepanjangan. Datang seorang tokoh dari kalangan mereka Islam ini mengajak toleransi. Sudahlah, nggak usah perang lagi. Kalau orang Brahma ini mengadakan pesta hari raya, katakan kita datang bawa makanan, kita rayakan dan sebagainya. Kebalikan juga seperti itu. Orang Brahma itu tetap seperti biasa sampai hari ini. Kita di sana ada Buddha, ada Brahma, ada Muslim. Buddha masih seperti biasa, Muslim, Brahmanisme masih. Muslim sudah hilang Islamnya. Mereka mengaku kami Muslim. Puasa hanya pemimpin agamanya saja dan bisa merokok. Masyarakat tidak bisa, tidak perlu puasa. Salat seperti salatnya orang Buddha, berdiri langsung sujud. Ketika datang dai-dai dari negeri lain, dibilang Islam tidak seperti ini. Islam itu ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka katakan? Bagi kami inilah Islam yang berkemajuan. Bagi kami adat itu lebih penting dari agama Islam itu. Bagi kami, agama kami atau masyarakat kami, masyarakat yang toleran, masyarakat yang santun, tidak seperti agama Islam atau masyarakat Islam yang datang dari Arab di sana. Apakah kira-kira hal semacam ini terjadi saat ini bersama kita? Jamaah yang diberkati Allah, sebagai penutup, Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum kad badatil baghdha'u fi afwahihim wa ma tuhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memilih orang-orang terpercaya bukan dari kalangan kalian, bukan orang-orang yang seakidah dengan kamu. Mereka membuat kesusahan yang tidak henti-hentinya. Waddu ma'anittum, mereka itu senang kalau kalian susah. Kad badatil baghdha'u fi afwahihim, kebencian itu sudah jelas nampak di mulut-mulut mereka.
wa ma tuhfi sudurhum akbar. Yang disembunyikan di dalam hati mereka itu lebih besar. Ini Al-Quran, ini perintah Allah, ini pemahaman yang sederhana. Saat ini kalau khutbah seperti ini, ceramah seperti ini disebut radikal, di atasnya apalagi teroris. Jemaah yang diberkati Allah, mari kita jaga risalah ini dengan dakwah, dengan menyampaikan kebenaran, kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin waj'al hadha baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa aqimis salam.